Seberapa kaya Nabi Sulaiman? Di dalam Al-Quran, Alkitab, dan Injil, Nabi Sulaiman dianggap sebagai manusia terkaya yang pernah ada di bumi. Banyak literatur yang menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman ini memiliki harta yang sangat luar biasa banyaknya. Selain itu, dilansir dari Arkitel, tim arkeolog menemukan situs arkeologi di Israel yang diklaim sebagai sumber kekayaan Nabi Sulaiman. Tim arkeolog tersebut menemukan produksi tambang yang sangat berkembang pesat selama pemerintahan Raja Sulaiman 3000 tahun yang lalu. Dia berkuasa selama 39 tahun dan kekayaannya diperkirakan mencapai 2,2 triliun US dollar atau setara dengan 33 kuadriliun rupiah jika dikonversikan dengan mata uang saat ini. Nabi Sulaiman adalah tokoh yang sangat terkenal di Al-Quran, Alkitab, dan Tanakh. Dia adalah seorang nabi dan raja yang juga dikenal sebagai pembangun bait suci pertama atau Baitul Maqdis yang sangat kaya raya. Bahkan ada seorang ahli yang mengatakan jika dibandingkan dengan Bill Gates, kekayaannya hanya sekitar 8% saja dari Nabi Sulaiman. Diceritakan juga bahwa istana Nabi Sulaiman sangatlah mewah dan besarnya luar biasa, di mana di dalamnya bertaburan batu-batu mulia, taman, kolam penuh air, bahkan air terjun. Selain itu dipercayai jika Nabi Sulaiman meninggalkan sebuah peti emas di mana di dalam peti tersebut ada batu 10 perintah yang dimiliki oleh Nabi Musa. Namun peti ini tidak diketahui pasti keberadaannya. Batu ini adalah benda yang sangat berharga, bahkan akan menggemparkan dunia jika ditemukan. Sebelum kita membahas kekayaan Nabi Sulaiman lebih lanjut lagi, aku pengen menceritakan dikit aja tentang perjalanan hidup Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Ayahnya adalah raja Israel yang bijaksana dan Nabi Allah yang mulia. Nabi Sulaiman belajar dari pengetahuan dan penilaian ayahnya yang sangat luas dan sering bergabung dengan ayahnya selama persidangan. Nabi Sulaiman sering mengamati dan kadang-kadang berkontribusi dalam diskusi. Suatu hari, Nabi Daud memanggil 19 putranya di depan para pemuka dan cendekiawan kerajaannya. Dia kemudian mengajukan 9 pertanyaan. Seketika anak-anak Nabi Daud menjadi bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi Nabi Sulaiman berdiri dan memberikan jawaban. Aku langsung sebutin 9 pertanyaan beserta dengan jawabannya langsung karena menurutku ini hal sangat-sangat penting untuk kalian tahu seberapa bijaksananya Nabi Sulaiman ini. Yang pertama, benda apa yang paling dekat dengan manusia? Tanya Nabi Daud. Jawab Nabi Sulaiman, hal-hal yang paling dekat dengan manusia adalah akhirat, hidup, dan mati. Karena seseorang dapat mati setiap saat. Yang kedua, manakah yang terjauh? Dijawab oleh Nabi Sulaiman, hal terjauh adalah waktu yang telah berlalu, yang tidak akan datang lagi. Yang ketiga, manakah 2 hal yang melekat satu sama lain? Jawab Nabi Sulaiman, 2 hal yang melekat satu sama lain adalah tubuh manusia dengan jiwa. Pertanyaan keempat yang dilontarkan oleh Nabi Daud, apa hal yang paling menakjubkan? Jawab Nabi Sulaiman, yang paling menakjubkan adalah tubuh manusia mati tanpa jiwa. Yang kelima, 2 hal mana yang tetap tidak berubah? Jawab Nabi Sulaiman, 2 hal yang tetap sama adalah langit dan bumi. Pertanyaan keenam yang dilontarkan oleh Nabi Daud, manakah 2 hal yang selalu berbeda? Jawab Nabi Sulaiman, 2 hal yang berbeda adalah siang dan malam. Pertanyaan ketujuh, manakah 2 hal yang saling bertentangan? Jawab Nabi Sulaiman, 2 hal yang saling bertentangan adalah hidup dan mati. Pertanyaan kedelapan, apakah perbuatan yang hasilnya baik? Jawab Nabi Sulaiman, perbuatan yang ujungnya baik adalah kesabaran dan ketabahan pada saat marah. Dan pertanyaan terakhir atau yang kesembilan, perbuatan apakah itu yang akibatnya buruk? Jawab Nabi Sulaiman, perbuatan yang ujungnya buruk adalah yang tergesa-gesa pada saat marah. Seketika Nabi Daud terkesan dengan jawaban Nabi Sulaiman dan Nabi Daud langsung menunjuk Nabi Sulaiman untuk mengambil alih tahta setelah kematiannya. Maka dengan berjalannya waktu, Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Israel dan dipilih oleh Allah untuk melanjutkan kenabiannya. Allah menganugerahkan kepadanya banyak mukjizat seperti kemampuan mengendalikan angin yang biasa dia tempuh dengan kecepatan luar biasa, jin yang berada di bawah komandonya, dan tambang tembaga yang digunakannya untuk membuat persenjataan. Bahkan Nabi Sulaiman diberkati dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Sekarang aku mau lanjut lagi kekayaan Nabi Sulaiman ini. Dan di sini aku mau breakdown 6 kekayaan dari beliau. Yang kelima nih yang paling seru. Yang pertama, Nabi Sulaiman pernah memberi makan seluruh makhluk hidup. Ada sebuah cerita menarik, yaitu ketika Nabi Sulaiman ingin membantu Allah untuk memberikan makan seluruh makhluk hidup. Dia mengumpulkan makanan dari segala penjuru. Makanan tersebut ditempatkan di sebuah lapangan yang sangat luas. Kemudian berkumpul juga makhluk-makhluk Allah yang jumlahnya jutaan. Nabi Sulaiman menyediakan makanan yang menggunung untuk semua makhluk hidup yang ada di sana. Yang kedua, istana Nabi Sulaiman paling megah di dunia. Terdapat cerita bahwa Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah dan sangat besar seperti gak ada ujungnya. Pintu gerbang istananya terbuat dari kaca dengan pilar-pilar menjulang tinggi yang jumlahnya sangat banyak. Terdapat juga sebuah ruangan yang sangat luas dengan lantai yang seolah-olah adalah genangan air, namun sebenarnya adalah kaca. Diceritakan suatu ketika Ratu Balkis sampai menjinjing pakaiannya saat melewati tempat ini. Namun
ketika Nabi Sulaiman mengatakan bahwa itu hanyalah kaca, sang ratu pun tertunduk malu. Yang ketiga, Nabi Sulaiman memiliki bala tentara yang tak terhingga yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin. Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman diberikan kemampuan untuk menundukkan manusia, hewan, dan jin untuk taat kepadanya. Bahkan diceritakan pula pasukan Nabi Sulaiman yang punya keistimewaan tersendiri, seperti pasukan jin yang mampu membawa sang nabi pergi dalam sekejap mata. Dari cerita ini tergambar jelas bahwa Nabi Sulaiman adalah penguasa terhebat dan yang paling kaya di muka bumi. Yang keempat, tabut perjanjian dan tambang harta. Konon, harta warisan ini disimpan dalam peti yang terbuat dari emas. Peneliti menduga jika peti ini terletak di kuil Nabi Sulaiman yang keberadaannya tidak diketahui. Di dalam peti tersebut juga dikatakan terdapat 10 batu perintah yang menjadi harta yang paling berharga. Nabi Sulaiman juga diceritakan punya tambang harta yang dipenuhi emas. Selama berabad-abad, para arkeolog berupaya mencari peti harta karun ini, namun tetap saja tidak mendapat petunjuk tentang keberadaan peti tersebut. Yang kelima, cincin penguasa dunia. Menurut legenda, Nabi Sulaiman memiliki cincin yang sangat berharga nilainya yang sering disebut cincin penguasa dunia. Konon, cincin itu memiliki kekuatan magis yang bisa mengendalikan roh dan setan. Dikisahkan suatu hari, Nabi Sulaiman kehilangan cincinnya di perairan sungai Yordan dan beliau menganggapnya sudah hilang selamanya. Namun, seorang nelayan mengembalikan cincin tersebut yang ditemukan di dalam badan ikan. Keberadaan cincin berharga itu sampai saat ini masih menjadi misteri. Ada yang menyebutkan cincin tersebut ikut dimakamkan di makam Nabi Sulaiman. Yang keenam, kuil Nabi Sulaiman. Kemudian benda yang paling dicari selain hartanya adalah peninggalannya, seperti kuil suci yang menurut rumor kini tengah diincar oleh bangsa Israel dan diyakini tersembunyi di bawah Masjid Al-Aqsa. Namun hingga kini keberadaannya tidak dapat dipastikan. Nah, setelah kita udah bahas seberapa kaya beliau dan kisah hidupnya seperti apa, tentunya ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari Nabi Sulaiman ini. Di video kali ini aku akan memberitahu 3 hal yang bisa kita pelajari dari Nabi Sulaiman. Jadi pastikan nonton sampai habis video ini ya, karena ini sangat penting. Yang pertama, dia adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Nabi Sulaiman memang adalah seorang raja yang keagungannya dan namanya dikenal di seluruh penjuru dunia. Maka gak heran dia menjadi seorang raja yang melegenda. Keagungan ini berakar dari kepandaian Nabi Sulaiman dalam memimpin kerajaannya. Dia juga sangat terkenal dengan keadilan serta kebijaksanaannya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Berkat kemampuannya ini, beliau mampu mengatur pasukannya yang sangat besar dan kuat yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Ini penting banget guys, karena memang di dalam kehidupan kita butuh yang namanya hikmat. Dengan hikmat kita bisa menjadi bijaksana dalam mengambil setiap keputusan kita. Karena di dalam hidup ini penuh dengan keputusan. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu benar-benar harus dipikirin dan benar-benar harus diambil secara bijak. Yang kedua, bersyukur setiap saat. Kepandaiannya dalam bersyukur ini sudah jelas di dalam kitab suci Al-Quran. Dikisahkan pada suatu ketika dia bertanya kepada Allah. Kemudian Nabi Sulaiman memohon petunjuk kepada Allah untuk memperlihatkan seseorang yang bisa membuatnya pandai untuk bersyukur. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Sulaiman untuk melihat 2 orang yang sedang bekerja keras. Salah seorang bekerja keras dengan tujuan sekedar mengganjal perut dari kelaparan, kemudian yang satunya lagi bekerja keras dengan tujuan untuk bersyukur kepada Allah. Dia tidak termasuk ke dalam orang-orang yang dikatakan pengangguran. Setelah melihat 2 orang tersebut, Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah agar diajari pekerjaan yang membuatnya dapat selalu bersyukur. Lalu Allah mengajarkan ilmu mengenai menyepuh besi dengan emas, sehingga Nabi Sulaiman menjadi manusia pertama kali yang menyepuh besi dengan emas. Yang ini cukup jelas ya guys, di setiap kondisi hidup kita harus bisa untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Karena tentunya dengan bersyukur, kita bisa menjadi pribadi yang lebih positif untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, taat kepada Allah dan rendah hati. Meskipun memiliki kekuasaan dan kekayaan yang begitu besar, hal ini gak membuat Nabi Sulaiman menjadi orang yang sombong. Dia tetap rendah hati terhadap makhluk Allah lainnya. Dia bahkan merasa malu kepada Allah ketika sudah diberikan karunia yang begitu melimpah seperti kekayaan dan kekuasaan. Namun di balik banyak hal yang dititipkan Allah kepada Nabi Sulaiman, dirinya menganggap belum cukup beribadah kepada Allah. Padahal sebenarnya dia adalah sosok yang rajin beribadah, berpuasa, dan bertasbih kepada Allah. Segala bentuk keistimewaan dan kemegahannya yang telah dia dapatkan tak membuat dirinya lupa kepada Allah sang pemberi berkat. Nah, yang ketiga ini nih sering banget dilupakan oleh banyak orang. Kebanyakan tuh ketika orang udah sukses, dia malah melupakan sang pemberi berkat tersebut. Nah, buat kalian yang menonton video ini, jangan sampai seperti itu ya. Kalian harus tahu bahwa apapun yang kalian bisa dapatkan di dalam hidup kalian sekarang, itu semua hanya karena Tuhan. Tuhan yang memberikan berkat itu ke kalian. Jadi jangan lupa untuk bersyukur dan terus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kamu suka dengan konten kali ini. Dan tentunya masih banyak hal lagi yang kita bisa pelajari dari Nabi Sulaiman. Kalau kalian belajar hal baru, boleh langsung tuliskan di kolom komentar bawah. Dan oh ya, satu lagi nih ya, buat kalian yang pengen request seberapa kaya siapa yang kita akan buat di video berikutnya,
berikutnya? Boleh langsung tulis sebanyak-banyaknya ide kalian di kolom komentar bawah. Sekali lagi, thank you so much yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar setiap ada video baru seberapa kaya lagi, kalian langsung cepet dapat notifikasinya. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye!